Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum, bagaimana kabarnya anak guru semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 Ad-Darsus Salis. Nah, silakan siapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan mahadhihi dan mahadha. Ya, mahadha artinya adalah apa ini? Mahadhihi artinya adalah apa ini? Ingat ya, hadza itu digunakan untuk laki-laki atau kata yang tidak ada tak marbutohnya. Sedangkan hadhihi digunakan untuk perempuan atau kata atau mufrodat yang ada tak marbutohnya. Oke, berikutnya cara menjawabnya, jika pertanyaannya mengandung kata hadza, maka jawabannya juga harus mengandung kata hadza. Jadi kalau ada hadzanya, pertanyaannya jawabannya juga harus hadza. Berikutnya, jika pertanyaannya hadhihi, maka jawabannya juga harus hadhihi. Tidak boleh pertanyaannya hadza, menjawabannya hazihi. Tidak boleh ya. Kalau pertanyaannya hadza, jawabannya juga hadza. Kalau pertanyaannya ada hadhihinya, jawabannya juga harus hadhihi. Nah, contoh yang pertama. Di sini ada percakapan fil madrasah atau artinya adalah di sekolah. Muhammad, ma hadza ya Ali? Muhammad bertanya, apa ini wahai Ali? Dijawab oleh alinya, Ali, hadza qalamun. Ini pulpen. Coba kalian perhatikan. Muhammad bertanya, ma hadza? Apa ini? Dijawab sama Ali, hadza qalamun. Kalau pertanyaannya hadza, jawabannya juga harus hadza. Lalu diikuti bendanya. Bendanya apa yang sedang ditanyakan? Oke. Berikutnya, Muhammad bertanya lagi, wama hadhihi, dan apa ini? Wa artinya adalah dan. Ma artinya adalah apa, hadhihi artinya adalah ini. Muhammad bertanya, dan apa ini? Muhammad bertanya lagi kepada Ali. Lalu Ali menjawab, hadhihi thalathatun. Ini adalah penghapus papan tulis. Kalau pertanyaannya hazihi, maka jawabannya juga harus hadihi. Bu, kenapa kok ini pakai hadihi bukan hadza? Karena kenapa anak soli dan soliha? Karena satun itu di akhir katanya ada huruf tak marbutohnya. Ini harus diperhatiin ya. Kalau ada tak marbutohnya berarti harus menggunakan hadihi. Ini juga kenapa kolamun menggunakan hada? Karena kolamun akhir katanya tidak ada huruf tak marbutohnya. Kalau tidak ada maka jawabannya menggunakan hada. Sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan mahadha atau mahadhihi, itu yang pertama, kalau pertanyaannya hadza, maka jawabannya juga harus hadza. Kalau pertanyaannya hazihi, maka jawabannya juga harus hazihi. Nah, setelah haza atau hazihi ini diikuti kosakata bahasa Arab bendanya. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang apa arti hal. Hal ini artinya adalah apakah. Kalau tadi ma itu artinya apa, kalau hal itu artinya adalah apakah. Nah, jika ada pertanyaan apakah, maka jawabannya itu pasti ada dua. Bisa jawabannya ya atau tidak. Misalkan kalau Bu Lutfi contohkan, misalkan gini, apakah kalian mengantuk? Jawabannya bisa dua. Bisa iya, saya mengantuk, atau tidak, saya tidak mengantuk. Jadi kalau ada pertanyaan hal, itu jawabannya pasti ada dua. Di depannya itu ada ya atau tidak. Iya, dalam bahasa Indonesia memiliki bahasa Arabnya adalah na'am. Ya, bahasa Arabnya adalah na'am. Kalau tidak, berarti bahasa Arabnya lah. Misalkan Bu Lutfi tanya, apakah ini pulpen? Kalau memang bendanya itu pulpen, berarti jawabannya ya, ini pulpen. Tapi kalau bendanya bukan pulpen, jawabannya berarti tidak, ini
bukan pulpen, melainkan misalkan pensil. Bisa dipahami ya? Jadi setiap pertanyaan hal itu memiliki dua jawaban yang pasti, antara ya atau tidak. Ya, bahasa Arabnya adalah na'am, tidak, bahasa Arabnya adalah la. Berikutnya, di sini ada percakapan. Muhammad bertanya, hal hadza kursi? Apakah ini kursi? Hal tadi artinya adalah apakah, hadza artinya ini, kursi adalah kursi. Hal hadza kursiyun? Dijawab sama Ali, lah, hadza maktabun. Kalau bukan kursi berarti jawabannya lah. Tidak, ini adalah meja. Jadi jawabannya, kalau jawabannya tidak, kalian tulis hadza atau hazinya lalu tulis jawabannya yang sebenarnya. Kalau misalkan bendanya pulpen, berarti kalian tulislah hadza kolamun gitu. Yang berikutnya, Muhammad bertanya, wahal hadza kitabun? Dan apakah ini buku? Wa artinya dan, hal artinya apakah, hadza ini, kitabun artinya adalah buku. Dan apakah ini buku? Muhammad bertanya lagi, lalu dijawab oleh Ali, na'am, hadza kitabun. Ya, ini adalah buku. Jadi kalau ada pertanyaan hal, itu jawabannya bisa lah atau bisa na'am. Kalau na'am berarti jawabannya tinggal yang salin di soalnya. Kayak ini, wahal hadza kitabun? Na'am, hadza kitabun. Tinggal menyalin yang soal di atasnya. Akan tetapi kalau untuk lah, itu tidak. Hal hadza kursiyun? Apakah ini kursi? Jawabannya bukan. Ini adalah meja. Jadi ditulis jawaban yang sebenarnya. Lalu perhatikan, kalau maktabun ini kan kebetulan memang tidak ada tarma butohnya ya, berarti menggunakan hadza. Tapi kalau misalkan itu penghapus papan tulis, tadi kan penghapus papan tulis kan tolasatun. Tolasatun berarti nanti di sininya hadihi, bukan hadza lagi. Jadi kalau la itu jawabannya tergantung benda yang sebenarnya. Bisa menggunakan hadza, bisa menggunakan hadihi. Tergantung bendanya. Kalau bendanya ada tarma butoh, berarti menggunakan hadihi. Kalau tidak ada tarma butoh, berarti menggunakan hadza. Tapi kalau jawabannya na'am, berarti tinggal menyalin di soal atasnya. Dari hadza. Hadza kitabun, di sini juga hadza kitabun. Sudah paham ya? Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Ya, cukup sekian hari ini pelajaran tentang bagaimana cara menjawab mahadza atau hal hadza. Ibu ulangi ya, mahadza atau mahadihi artinya adalah apa ini. Kalau misalkan hal hadza atau hal hadihi artinya adalah apakah ini. Untuk hal, pertanyaan hal jawabannya ada dua. Ada yang na'am, ada yang juga la. Tergantung soalnya. Barakallahu fiik. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.